Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Kali ini kita akan menjelaskan atau belajar mengenai translokasi floem. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai bagaimana air dan mineral diserap oleh xilem kemudian masuk ke daun. Kemudian kita belajar juga mengenai proses fotosintesis. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah bagaimana hasil fotosintet itu kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu rules-nya untuk hari ini. Jadi adik-adik boleh tolong dibaca description box ya. Di sana akan ada link untuk Google Doc atau Google Form yang harus kalian kerjakan di situ. Jangan khawatir, hanya ada 5 soal di situ. Soalnya adalah pilihan ganda. Ya. Saya berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan soal itu selama 24 jam sejak saya nyatakan kuliah ini dimulai. Nanti untuk 3 mahasiswa yang jawabannya benar semua dan mengsubmitnya dengan waktu yang lebih cepat daripada yang lain, saya akan siapkan door prize. Ya, tetapi pertanyaan ini tidak akan saya tuliskan di Google Doc. Pertanyaan ini akan saya sebutkan saja di video ini. Saya juga tidak akan tuliskan di description box. Ini untuk menghindari kalian-kalian yang suka skip-skip video ya. Jangan suka skip-skip video. Baik, kita mulai saja. Tolong disiapkan. Tolong disiapkan buku catatannya, juga alat tulis ya. Pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai teori source dan sink. Sebelum kita mulai ke bagaimana struktur floem, bagaimana caranya bekerja, saya akan jelaskan dulu mengenai source dan sink teori. Jadi, source ini kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya sumber ya, Dede ya. Artinya adalah sumber, sementara sink ini adalah semacam tempat penampungan gitu. Nah, pada tanaman ini ya Dede, tanaman itu memiliki source dan sink. Mungkin sekarang sudah bisa ketebak ya, di tanaman itu yang source yang mana, yang sink yang mana, gitu. Langsung saja karena kita terbatas oleh waktu. Nah, pada tanaman yang dikatakan sebagai source adalah apanya? Daunnya. Karena daun ini adalah yang paling utama dalam memproduksi karbohidrat atau memproduksi makanan gitu. Kemudian yang dikatakan sebagai sink atau tempat penyimpanannya adalah di mana tanaman tersebut menyimpan cadangan makanan. Kalau tanamannya yang berumbi, mungkin pada umbinya begitu ya. Kalau tanamannya yang berbuah, maka yang disebut dengan sinknya adalah buahnya, bisa jadi ya. Ya, jadi source itu adalah tempat di mana tanaman tersebut menyimpan cadangan makanan. Bisa buahnya, bisa umbinya, bisa batangnya, ada juga yang menyimpan di batang begitu. Nah, sampai situ paham dulu ya. Jadi pertanyaan saya nomor pertama untuk menjawab Google Form-nya kalian. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan source pada tanaman adalah A. Daun, B. Buah, C. Batang, atau D. Umbi. Catat ya. Kalau belum kecatat, silahkan di rewind. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lain. Nah, ini adik-adik, saya ingatkan kembali, tadinya sebetulnya sudah saya sampaikan ya dulu-dulu. Ini adalah sistem vaskular atau sistem pengangkut pada tanaman dikotil dan monokotil. Nah, adik-adik mungkin bisa lihat perbedaannya di sini. Kalau pada tanaman dikotil ya Dede, struktur dari floem dan xilem-nya akan tersebarnya begini ya, rapi ya, berputar, tidak ada yang ada di tengah-tengah. Kemudian floem-nya akan berada di sebelah agak luar dan xilem-nya di sebelah agak dalam. Nah, kemudian mereka juga rata-rata tertutup oleh sklerenkim karena untuk perlindungan mereka gitu ya. Nah, Dede, pada tanaman dikotil nanti ketika batangnya itu berkembang, di antara xilem dan floem ini akan muncul kambium. Begitu. Nah, sementara pada tanaman-tanaman monokot, adik-adik bisa lihat ini posisinya tersebar ya, tidak hanya di bagian luar saja, di tengah juga banyak. Kemudian mereka juga tidak punya kambium, juga jarang punya yang punya sklerenkim. Tetapi persamaannya adalah
Sama seperti xilem dan floem, mereka selalu bersama-sama, seperti sebuah bundel begitu ya. Xilem dan floem ini selalu bersama-sama, tidak terpisah. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya nomor 2. Apa persamaan antara xilem dan floem pada tanaman dikotil dengan yang ada pada tanaman monokotil? A. Sama-sama memiliki kambium. B. Sama-sama memiliki sklerenkim. Atau C. Xilem dan floem selalu bersama-sama. Silakan dijawab. Nah, kita akan beralih ke selanjutnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada adik-adik di sini adalah kalian jangan salah mengira bahwa xilem dan floem itu hanya ada pada batang, adik-adik. Xilem dan floem itu ada pada seluruh jaringan tanaman. Ya, seluruh organ tanaman maksudnya ya. Hampir semuanya. Jadi ada pada akar, kemudian ada pada batangnya jelas, kemudian pasti dan harus ada pada daun, karena disinilah dimulainya proses distribusi, begitu ya. Nah, itu saja yang ingin saya tekankan. Dan kemudian pertanyaan nomor 3, terdapat pada organ apakah xilem dan floem pada tumbuhan? A. Batang, B. Daun, C. Akar, atau D. A, B, C, betul. Silakan dijawab. Nah, kemudian kita beranjak ke selanjutnya. Ini kalau adik-adik sering lihat kan biasanya penampangnya melintang ya, begitu ya, melintang. Nah, kalau kita potong membujur shred seperti itu, maka penampakannya akan seperti ini ya adik-adik kira-kira. Nah, ini pada tanaman dikotil ya. Kenapa? Karena ada kambiumnya di sini ya adik-adik. Nah, ini adalah xilem, ini adalah floem. Seperti ini penampakannya. Nah, next saya akan lebih detailkan lagi. Ini adalah floem, adik-adik. Floem itu terdiri dari sheath element dan companion cell. Apa itu sheath element? Jadi sheath element itu bentuknya seperti tabung-tabung begitu, adik-adik. Tabung. Dan satu tabung ini adalah satu sel. Satu tabung ini adalah satu sel. Nah, tabung-tabung ini terhubung, adik-adik. Ini namanya adalah sheath plate atau piring sheath, saya nggak tahu lah. Kemudian ini plate-nya ini dia punya perforating, jadi bolong-bolong begitu adik-adik ya, bolong-bolong. Nah, ini kemudian kalau dipanjangkan begitu ya, bergabung satu dengan yang lain, sel satu dengan sel yang lain, ini akan membentuk seperti pipa panjang gitu. Nah, si tabung ini tidak sendirian ya adik-adik, karena meskipun si tabung ini sel hidup, tapi dia masih membutuhkan sel yang lain, yaitu namanya adalah companion cell. Apa fungsi dari companion cell? Companion cell ini nanti yang akan membantu mengangkut glukosa maupun mineral yang lain maupun bahan organik yang lain ke dalam sieve tube atau mengeluarkannya dari sieve tube ke yang lain. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, jadi intinya floem ini movementnya atau pergerakannya itu dua arah adik-adik. Kalau xilem kan kita tahu cuma ke atas ya, narik ke atas begitu. Nah, kalau floem ini bisa dua arah. Kemudian dia terdiri dari sheath element dan companion cell katanya begitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara xilem dan floem, adik-adik. Nah, seperti yang kita tahu kan dulu saya pernah ajarkan ya, awas kalau lupa. Jadi xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Ingat ya, mengangkut air dan mineral. Air tidak hanya sendirian, ada temannya juga mineral. Kemudian, apakah yang diangkut oleh floem? Floem itu tidak hanya mengangkut air dan mineral, adik-adik. Di sana juga ada molekul organik. Molekul organiknya itu apa, Bu? Bisa jadi hasil fotosintesis ya, fotosintat bentuknya gula, glukos, atau bisa jadi asam amino, atau bisa jadi hormon-hormon yang diproduksi di daun begitu. Jadi untuk mempersingkat saya sebut saja molekul organik. Nah, kemudian kalau pada xilem adik-adik ini tidak ada pemisah antar sel ini adik-adik. Jadi dia sangat bolong begitu. Ada pemisah sih tapi sedikit begitu. Jadi dia
tidak terlalu ada pembatas, sementara kalau pada phloem ini ada pembatas. Namanya tadi itu ya, sieve plate. Kemudian kalau pada xylem pergerakannya hanya satu arah ya, ke atas saja. Nah, kalau pada phloem pergerakannya bisa dua arah. Kemudian xylem ini ternyata bukan sel hidup, adik-adik ya. Makanya proses transportnya juga sangat simpel. Kenapa air bisa naik ke atas? Kemarin saya pernah ajarkan. Ya, karena perbedaan potensial air, kemudian dia juga tertarik oleh transpirasi dan lain-lain ya. Coba dibuka lagi. Jadi dia tidak menggunakan energi ya, adik-adik, pergerakannya, hanya menggunakan perbedaan potensial air begitu. Sementara kalau phloem ini dia sel hidup, tapi dia butuh bantuan untuk mengangkut-ngangkut si companion cell tadi ya, bantuan dari si companion cell. Nah, sehingga proses-proses yang terjadi dalam phloem ini secara umum harus menggunakan energi. Energinya bentuknya apa? ATP. Ya, itulah kenapa tanaman itu perlu ATP, Dede, karena ada banyak hal yang memerlukan energi di tanaman tersebut. Nah, oke. Pertanyaan nomor 4 sekarang. Mengangkut apakah phloem itu? A. Air dan mineral saja. B. Molekul-molekul organik plus air dan mineral. C. Molekul organik saja. Silakan dijawab. Lalu kita akan cerita mengenai prosesnya sekarang, adik-adik ya. Bagaimana si air, kemudian gula dan lain-lain itu bisa kemudian terdistribusi ke seluruh bagian tanaman ya. Jadi ceritanya begini ya, adik-adik. Ini bayangkan saja ini ada di daun, karena kita tidak bisa menggambarkan sepenuhnya detail ya begitu ya, karena akan sulit sekali dimengerti. Jadi anggap saja ini adalah daun. Daun ini kemudian sudah mengalami proses fotosintesis dan dia sudah menghasilkan glukos atau sukros atau apapun itu bentuknya begitu ya. Karena pati itu bisa dirubah menjadi tipe karbohidrat yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman begitu. Sebetulnya di sini tidak hanya water dan sukros, tidak hanya air dan gula saja yang diproduksi di sini atau yang didistribusikan oleh phloem. Bisa jadi di sini ada hormon. Bisa jadi di sini ada asam amino. Iya, asam amino. Kemudian bisa jadi ada mineral di sini, ikut lagi ke bawah begitu. Ada mineral. Nah, bagaimana dia bisa keluar? Ini kan, saya jelaskan dulu bahwa si hasil fotosintesis ini nantinya oleh sel akan disimpan di mana, Dede? Di vakuola ya. Bagaimana dia bisa keluar dari vakuola kemudian masuk ke sieve tube? Ceritanya begini ya, Dede. Jadi si asam amino, gula, air dan lain-lain ini campurannya itu disebut dengan sap atau kalau kita bilang getah begitu ya, sap. Ini kemudian di loading, diangkut oleh companion cell menuju sieve tube. Diangkut satu-satu. Itu menggunakan energi ATP oleh siapa? Companion cell atau sel companion gitu ya. Kemudian kan gula begitu ya. Ini nanti akan ada tekanan osmosis, adik-adik. Karena banyaknya gula yang terakumulasi di sini. Dan juga bahan-bahan terlarut yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kan kita tahu bahwa phloem ini selalu bersandingan dengan xylem ya, berdekatan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Air dari xylem itu kemudian masuk ke sieve tube melalui osmosis. Mengapa bisa begitu? Karena di sini tekanan osmosisnya tinggi sekali ya, Dede. Sehingga air tertarik masuk untuk ke sini. Paham sampai situ ya? Kalau belum paham, silakan lihat lagi materi saya mengenai osmosis. Nah, kemudian ya, Dede, karena air tersedot banyak ke sini, air itu kemudian dia menekan sieve tube. Nah, karena tekanan yang tinggi, karena tekanan air yang tinggi ini, adik-adik, maka
sap ini atau isinya ya air, glukosa, kemudian mineral dan lain-lain, itu kemudian terdorong ke seluruh jaringan tanaman melalui sieve tube ini, begitu ya. Entah dia mungkin ada yang ke daun yang lain, ada yang ke batang yang lain, atau nantinya dia akan berakhir di sink atau di tempat cadangan makanan gitu ya. Jadi ini prinsipnya sama seperti kerja jantung kita ya. Kalau Adik mau bandingkan, jadi jantung kita kan memompa darah ya. Dia membuat tekanan sehingga darah itu bisa mengalir melalui ini ya, melalui pembuluh darah kita. Ini sama seperti itu. Jadi begitu. Karena tekanan airnya tinggi di sini, kemudian si sap ini kemudian tertekan, terdorong hingga akhirnya hingga akhirnya menuju ke sink. Nah, setelah dekat dengan sink, Adik-adik, companion cell bekerja lagi. Si companion cell ini kemudian mengunload ya, atau menurunkan barang muatan begitu menuju ke sink, entah itu air atau gula atau asam amino dan lain-lain begitu. Menurunkan kembali ke tempat cadangan makanan si tanaman itu. Tetapi air yang masuk ke sini Adik-adik tidak terlalu banyak sebetulnya. Banyaknya air yang berada di sap ini kemudian nanti akan kembali lagi ke xilem. Nah, begitu. Jadi yang di-unload ini terutamanya adalah gula, hasil fotosintesis dan lain-lain gitu ya. Sementara sebagian besar airnya akan kembali ke xilem. Nah, di xilem proses ini kemudian akan diulangi lagi, Dedek. Air ini akan tertarik ke atas karena transpirasi, kemudian dia ke daun, bertemu lagi dengan sieve tube lagi di daun. Nah, begitu ceritanya Dedek. Kalau misalnya Dedek belum paham, mungkin nanti bisa di-rewind lagi videonya ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 5, yang terakhir, apa sih yang menyebabkan air dan molekul organik begitu ya yang ada di sini? Sap yang ada di sini kemudian dapat menyebar ke seluruh bagian tanaman. Apa yang menyebabkan dia bisa menyebar ke seluruh bagian tanaman? Adik-adik. A. Karena osmosis. B. Karena tekanan air. C. Karena transpirasi. Silahkan dijawab. Nah, baik Adik-adik. Bu Putri izin? Iya, sambil kuliah. Ya. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Apa tadi saya mau ngomong apa ya tadi ya? Oh ya, itulah intinya adalah terima kasih sudah mendengarkan saya hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa kalian punya waktu 24 jam setelah saya nyatakan kuliah dimulai ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan diingat lagi saya punya hadiah untuk 3 mahasiswa yang beruntung kalau jawabannya semuanya benar, kelima-limanya benar dan mensubmit dalam waktu yang lebih cepat daripada yang lain. Baik, semoga ada manfaatnya dan semoga tidak nambah bingung. Kalau bingung, silakan di komen di bawah atau bisa WA saya di grup atau di Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.